Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah kita kembali lagi di Zoom ya. Malam ini spesial sih. Ya kita Zoom-nya podcast. Teman-teman akan cari inspirasi ya dari bintang tamu. Ya gestarnya ini luar biasa. Karena dari kemarin kan banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari mitra-mitra yang belum kejawab mungkin sama saya atau para mentor luxury yang lain. Nah, saya akan undang. Jadi ini udah diundang dari minggu kemarin, teman-teman. Dari minggu kemarin itu saya udah bikin janji untuk bisa ngobrol secara langsung melalui Zoom sama founder yang ada di Best Corporation. Ini kalau dari segi capaian aset, dari segi capaian ambasador, paling banyak nih di Best Corporation ini ya. Jadi kalau teman-teman semua dapat berita 001 pindah, sebenarnya itu nggak ada apa-apanya dibanding founder yang akan saya undang untuk malam ini. Nah, jadi sayang banget kalau teman-teman semua nggak nyimak sampai akhir. Nah, jadi kalau yang mau nonton podcastnya jangan sambil tiduran ya. Ada kemungkinan nggak nih sebenarnya buat teman-teman semua bisa raih miliaran di Best Corporation, bahkan bisa puluhan miliar seperti beliau. Nah, nanti kita tanya langsung. Karena yang namanya belajar itu bisa juga kita belajar sendiri, tapi lebih bagus kita belajar sama orang yang udah berhasil. Ketika teman-teman belajar sama orang yang udah berhasil, teman-teman nggak harus langsung ngalamin susahnya dulu gitu. Ibaratnya kalau kita mau naik gunung ya, kalau kita ngikutin orang yang udah pernah naik sampai atas puncak, kita nggak akan nyasar gitu teman-teman semua. Jadi insya Allah kita belajar terus ya di Best Corporation. Selain dengan para ambasador, juga nanti dengan para peraih luxury yang di tim Sahara. Dan juga nanti sesekali nanti saya undang para founder-founder Best Corporation yang emang setia di Best. Ya, dan saya juga pengen nanya sih, kenapa para founder-founder di Best Corporation ini masih ada di Best Corporation, bertahan terus emang mengembangkan terus jaringannya sampai saat ini di usia Best Corporation udah berapa tahun ya, dari tahun 2017-2018 ya, sekarang 2025. Nah, saya yakin nih teman-teman yang baru-baru juga pasti banyak pertanyaan ya, kira-kira saya udah bergabung bisa berhasil nggak ya, dan bagaimana cara suksesnya para mentor sebelumnya, kenapa mereka bisa dapat miliaran, bisa dapat puluhan miliar, padahal kita kan sama nih ya, sama tinggal di Indonesia, sama makan nasi ya, sama juga minumnya air gitu kan. Kalau senior-senior kita bisa berhasil, masa sih yang muda-muda nggak bisa? Harusnya sih sebenarnya di era sekarang giliran teman-teman harusnya. Nah, tinggal kita serap cara para mentor tuh gimana bisa berhasil itu ya di Best Corporation. Tentunya teman-teman kan yang sekarang udah nguasain era tahun 2025 kan. Teman-teman udah nguasain media sosial di tahun ini. Nah, teman-teman tinggal modifikasi cara para mentor, cara para founder sebelumnya bisa raih miliaran. Nah, teman-teman modifikasi pakai cara teman-teman di tahun sekarang. Beliau ini orang yang saya kagumi ya di awal. Bahkan saya tuh sering ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman ini. Pak Dan Haris ini udah senior tapi paling semangat dibanding mitra-mitra yang lain gitu. Makanya saya kadang kalau lihat mitra baru peraihan motor, peraihan mobil, kalah semangatnya sama peraihan luxury yang udah berkali-kali, itu aneh gitu. Apalagi ada mitra yang belum dapat apa-apa tapi masih santai, sementara yang peraihan luxury masih semangat ngejar penghasilan yang besar, ngejar aset gitu. Kan aneh gitu, kalau ada orang miskin nyantai, kok ada orang kaya semangat nyari duit gitu. Nah, ini saya mau nanya tipsnya kok bisa gitu. Kalau logikanya kadang teman-teman yang masih belum dapat apa-apa gitu kan, logikanya kadang, oh kalau saya udah kaya mah, udah punya mobil, udah punya rumah mewah, saya mah nyantai-nyantai di rumah aja menikmati hidup gitu kan. Tapi saya lihat kok Pak Haji Haris ini tuh aneh gitu. Di tiap kota ada aja di seminar-seminarnya. Apakah nggak menikmati harta yang udah dititipkan, atau emang berikhtiar setiap hari itu diniatkan untuk ibadah sehingga ya dinikmati gitu kayak kebiasaan sehari-hari ini? Saya nggak tahu jawabannya kayak gimana. Nah, bismillah ya, kita undang siap ya Pak Haji dan Harisnya. Boleh Pak Haji, gimana Pak Haji? Aman, Siap. bisa masuk Pak Haji? Oke. Wah, Masya Oke, Allah. terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alfian. Alhamdulillah.
Ini pembahasannya akan seru nih ya. Karena yang kita undang ini salah satu founder yang punya aset dari Base Corporation terbanyak. Mungkin benar nggak sih Pak Haji? Ya, kalau pencapaiannya insya Allah, ya pencapaian insya Allah terbanyak lah saat ini. Masya Allah. Berarti bener ya. Jadi jangan sampai teman-teman semua kemarin lihat ada yang bikin perusahaan baru. Oh ini 001-nya. Berarti ada masalah. Ternyata sebenarnya kalau kita lihat dari pencapaian 001 tuh di sini adanya nih di podcast ini teman-teman semua. Pak Haji, boleh dong saya nanya dulu sebentar Pak Haji nih Ya, ya. Pembukaan dulu deh sebelum kita ke inti pertanyaan. Pak Haji, latar belakangnya ini Pak Haji dan Haris itu sebenarnya apa sih? Boleh diceritain dong ke kita. Apakah Pak Haji dan Haris itu lahir emang udah dari orang tua ini pemain network marketing sehingga tahu-tahu masuk ke network marketing Base Corporation langsung kaya gitu? Boleh Pak Haji cerita dulu latar belakang Pak Haji dan Haris itu apa sih Pak Haji? ya. Terima kasih Mas Alkian. Jadi saya itu sebenarnya salah satu pengagumnya juga Mas Alkian ini. Waduh, Ya, saya bayangin anak muda, masih muda, tapi sudah keren lah, sudah miliarder gitu ya. Dan amin, amin. luar biasanya juga sudah ada di bisnis yang benar. Ya, saya sendiri latar belakang saya pengusaha. Ya, tapi pengusaha dari tahun 93. Ya, dari tahun 93 saya sudah jadi pengusaha. Kalau bicara cari uangnya, anu aja Pak, sebentar, kecilin aja. Ya, kalau bicara cari uangnya, saya sebenarnya dari SMA. Dari SMA itu saya sudah cari uang. Kenapa begitu? Ya, karena memang kondisi saya bukan terlahir dari anaknya orang kaya. Jadi SMA itu saya sudah jualan ikan hias dulu. Ya, jualan ikan hias, ya pokoknya dapat duit lah, cari duit untuk tambah-tambahan biaya. Itu dari SMA. Kemudian kuliah juga sama. Kalau kuliah dulu sukanya ngumpulin kalau ada teman-teman pada mau fotokopi ya saya kolek, saya yang nyari fotokopi yang agak lebih murah dikit gitu ya supaya ada selisih. Bahkan saya sempat jadi tukang foto wisuda ya waktu kuliah. Jadi saya jadi tukang foto. Jadi kalau teman-teman pasti tahu lah kalau yang sekolah SMA atau apa ada wisuda-wisuda, nah sering ada orang jualan foto, ya itu dulu pernah saya lakukan itu. Ya, jadi masalah cari duitnya sudah lama gitu ya. Cuma mulai tahun 93 itu dalam pengertian saya jadi pengusaha itu karena punya legalitas yang lengkap sebagai seorang pengusaha, punya izin-izin yang lengkap. Ya, tahun 93 saya buka usaha tour and travel. Jadi untuk melayani anak-anak sekolah gitu ya, anak-anak sekolah liburan terutama ke Jakarta, liburan ke Bali begitu. Dan alhamdulillah dalam perkembangannya akhirnya saya juga bisa buka kantor di Jakarta, saya punya buka cabang di Bali. waduh. Kemudian akhirnya saya juga diperkenalkan dengan, saya berkenalan di Bali itu dengan orang yang punya travel tamu-tamu dari Jepang dan Korea. Nah akhirnya saya bekerja sama, saya melayani tamu Jepang, tamu Korea. Kalau pas mereka tur ke Jogja, nah saya yang handle waktu itu. Dan luar biasa sebenarnya tahun 93 sampai tahun 98 itu ya mungkin ini banyak yang belum, mungkin ada sebagian belum lahir ya. Tapi kalau dari tahun 93 sampai 98 itu masa jaya saya sebenarnya. Masa kejayaan saya, yaitu saya punya penghasilan dari melayani tamu Jepang, tamu Korea itu sehari bisa sampai 1 sampai 2 juta sehari. Masya Allah. Berarti Itu tahun perusahaan 90. tour and travelnya se-Indonesia itu ya legalitasnya ya? Iya, melayani tamu Jepang, tamu Taiwan. Bayangin kita ini dari kalau tamu belanja ke art shop, ya belanja ke art shop itu kita dapat komisi dari art shopnya. Dan dulu waktu itu gila-gilaan komisinya dari art shop itu bisa sampai totalnya 60%. Ya dulu, nggak masuk akal memang, tapi itu fakta. Jadi saya sehari 1 juta, 2 juta itu biasa gitu. Cuma kenapa tak sampai tahun 98? Karena pada tahun 98 itu terjadi krisis kan, karena ada reformasi. Nah, waktu reformasi kan terjadi kerusuhan di mana-mana. Nah, disitulah nggak ada lagi tamu Jepang, tamu Korea yang datang. Akhirnya saya bukannya berkurang, tapi berhenti total.
Bangkrut langsung ya? Ya berhenti total, penghasilannya berhenti total, tapi duitnya udah banyak, jadi masih bisa hidup lumayan gitu Oh, kan. ya Allah. Nah, dari tahun 98 sampai 2001, saya punya bisnis itu ya kebetulan nggak ada yang berhasil. Jadi masih ada sisa uang. Saya dari tahun 98 sampai 2001 itu mulai usaha handicraft, usaha mebel. Ya kebetulan isinya ya rugi terus gitu, nggak berhasil. Hmm. Baru akhirnya tahun 2001 saya buka toko handphone. Nah, itu Uh, 2001 buka toko handphone, tapi waktu itu lebih banyak memang fokusnya jualan kartu perdana. iya, iya, iya. Ya, di mana dulu mungkin kalau yang tahu ya apa namanya ada simpati dulu ya masih kartu simpati. PSL IM3 wah itu ya. kan kita kalau beli itu kan keuntungannya besar dulu asalkan kita bisa beli banyak. Nah dulu uang saya investasikan semuanya di situ, saya beli kartu semua tuh. Jadi saya nomor cantik tuh harganya dulu bisa sampai puluhan juta. Uh, Ya, iya nomor cantik dulu, ya, nomor saya dulu nomornya cantik semua. Ya, nomor cantik. Nah, di situ luar biasa. Kaya nggak Cuma, dari jualan handphone gimana tuh? Dari jualan handphone udah jadi nah, orang kaya belum? cuma waktu itu tahun 2001 itu saya jualan uang saya sudah saya investasikan di situ semua. Ternyata, ya singkat cerita lah, kebobolan, maling masuk, semuanya diambil sehingga habis dagangan saya. Innalillahi. Nah, itulah saya akhirnya ya udah karena uang saya sudah saya investasikan di situ semua, saya simpan aset saya dalam bentuk kartu, Hmm. kartu perdana ya habis semua ya sudah hilang. Nah, disitulah tahun 2001 akhirnya saya mengajukan pinjaman. Jadi saya punya utang pertama kali itu tahun 2001, utang saya pertama itu 150 juta. Buat apa itu? Minjem duit. Berarti buat usaha selanjutnya Ya ya? buat usaha ini lagi, usaha handphone lagi sama kartu itu. Ya, jadi pinjam uang pertama kali punya hutang tuh usaha ini, toko handphone juga. Tapi alhamdulillah itu secara tokonya berkembang, akhirnya lama-lama saya jadi distributor handphone di Jogja. Masya Allah. Tempat jadi distributor handphone di Jogja. Dan ya lumayan lah, omsetnya juga lumayan. Cuma di handphone ini kita kan nggak sama sekali, nggak ada waktu lah untuk ini, karena kita tahu sendiri lah handphone tuh harganya kan cenderung turun. Hmm. Handphone itu harganya cenderung turun dan handphone model baru cenderung keluar terus. Ya kita tahu zaman Nokia, masih zaman Nokia, Ericsson, Siemens, Motorola itu waktu zaman-zaman itulah. Nah itu harganya itu cenderung turun tapi produk baru keluar terus. Jadi perputarannya harus kenceng. Maka Iya. mikirnya berat banget. Kadang-kadang karyawan belum datang, saya sudah datang gitu kan. Karena saya sudah mulai ngorder. Jadi kalau dulu toko buka jam 9, jam 8 saya sudah di toko, saya sudah mulai ngorder produk barang-barang apa yang saya order. Kemudian karyawan sudah pulang jam 9 malam, saya masih stok opnam di situ. Ya, saya baru pulang mungkin jam 10 malam. Jadi kerja saya itu lebih lama daripada kerja karyawan. Nah, hasilnya lumayan sih. Penghasilan juga masih sebulan ya puluhan juta lah. Ya lumayan lah sampai Itu 50. umur berapa Pak Haji ketika mapan di jualan handphone Ya. itu? Saya kalau 2001 itu umur saya sudah 33 ya. 33. Wah, melintang kan. 33 dari tahun 2001 itu. Nah, ya itu terus akhirnya ya singkat cerita saya sudah kembangkan bisnis saya yang lain, saya jadi kontraktor. Ya, jadi kontraktor, jadi ketua asosiasi kontraktor karena memang kuliah saya di teknik sipil. Ya, jadi lama saya jadi juga selain saya punya toko handphone tapi saya juga jadi kontraktor. Cuma satu hal yang dari dulu itu ya saya sih sebenarnya memang tipenya tipe pekerja, bukan orang malas enggak. Saya cuma bekerja, cuma saya ada kejenuhan ketika ya rutinitas kerja cuma itu di toko, dari toko ke toko, paling keluar siangnya dia keluar tapi nanti balik toko lagi. Jadi bahasanya kan dulu kalau pengen umroh aja nggak berani, ninggalin toko sampai berhari-hari nggak berani. Iya. Kan umroh paling cepat 9 hari nggak bisa ditinggal. Nah itulah akhirnya memang ada sedikit kejenuhan lah kak ini. Nah
momentumnya sebenarnya saya nggak malang melintang di dunia network, tapi dulu itu kan siapa yang nggak ditawarin bisnis network sih. Nah dulu itu saya paling selalu menolak lah untuk ditawarkan bisnis network, itu saya menolak. Saya suatu ketika saya ini diajak teman saya yang udah berkali-kali nawarin saya, tapi saya selalu tolak karena itu bisnis network yang dia jalan itu ada tutup poin, artinya setiap bulan wajib belanja, dan dia kesulitan untuk menjual barang yang dia tutup poin. Akhirnya selalu ditawarkan ke saya untuk tutup poinnya, ya saya beli aja meskipun saya belum tentu pakai, cuma nolong aja. Karena waktu itu ya alhamdulillah rezeki masih bagus gitu kan, jadi ya udah nolong lah, dibeli, nawarin, dibeli setiap bulan itu beli. Nah suatu ketika teman saya yang selalu nawarin ngajak itu saya nggak pernah mau, minta tolong sama saya. Ya kebetulan bagi saya juga kalau hari Minggu saya agak longgar karena hari Minggu memang nggak ada apa namanya pulaan, nggak ada. Jadi hari Minggu agak longgar. Nah teman saya tuh ngajakin saya, minta tolong sama saya untuk nganterin ke tempat temennya. Tak anterin lah, singkat saya tak anterin. Nah begitu saya anterin, ternyata dia datang ke tempat temennya itu yang saya kenal. Kenapa saya kenal? Karena dulu dia itu waktu saya masih jadi distributor, dulu dia sering ngambil di handphone di tempat saya. Ya, saya sering supply handphone ke dia. Cuma informasinya yang saya terima dia bangkrut, sehingga udah tutup tuh. Singkat cerita kan itu udah agak lama, 3 tahun kemudian itu cerita, 3 tahun kemudian saya ketemu dia. Diajak sama teman saya, ternyata hidupnya udah luar biasa. Wih, kok enak banget kayaknya nih. Nah, ngobrol-ngobrol lah. Nah, disitulah saya mulai tertarik network marketing. Ternyata dia jalankan network marketing dan alhamdulillah hasilnya dia juga bagus. Akhirnya disitulah. Jadi awalnya itu nggak tertarik MLM karena pengen bantu temen doang awalnya ya? Iya, pengen bantu. Saya sering untuk belanja yang tutup poin itu saya beli kurang berapa, sisa berapa dia tak beli semua. Ya cuma bantu aja. Kok bisa tertarik akhirnya ke MLM karena ngelihat apanya Pak Haji nih? Kan kadang kita nih sebagai pelaku network marketing ya mau nawarin temen yang udah mapan tuh canggung. Wah dia udah punya mobil, udah punya rumah, masa ya tertarik ke bisnis saya gitu. Nah apa yang ngebuat Pak Haji akhirnya tertarik ke network marketing? Nggak skeptis dulu gitu kan? Karena Pak Haji kan ya udah punya bisnis kan. Ya biasa dari zaman kuliah mungkin ya sampai emang lama banget bisnis konvensional. Nah, apa yang membuat kliknya gitu Kak? Ini network marketing nih kayaknya ini. Itu tahun 2006 ya. Jadi itu udah cerita tahun 2006. Jadi sebenarnya saya udah ditawarin sama teman saya itu, saya selalu tolak. Saya selalu tolak, nggak pernah tertarik. Ngapain saya ngelihat dia tutup poin, nawarin aja jualan susah, nawarin ke saya nutup apa? Saya yang beli terus kan nggak mungkin saya tertarik, apalagi secara ekonomi, ya, secara ekonomi, meskipun sebenarnya saya punya utang banyak sih, karena di handphone itu kan modalnya nambah terus, utang saya sampai miliaran lah saya punya utang. Nah, tapi yang nawarin saya ini kan kondisi secara ekonomi, secara kelihatan kasat matanya kan tidak lebih baik dari saya, jadi saya nggak tertarik sama sekali, apalagi tutup poin dia aja nggak bisa jualin, saya harus beli kan nggak mungkin tertarik. Cuma ketika kemudian dia minta tolong saya untuk nganterin ke tempat temennya, itu mungkin jebakan yang dia lakukan sih. Ya. Nah, saya ketemu teman saya itu dia sebenarnya juga belum tahu kalau saya kenal sama dia, tapi begitu sampai ke tempat orang itu, saya baru tahu, loh ini kok teman saya, loh dia 3 tahun yang lalu dia sering ngambil handphone tempat saya bangkrut, kok ini kok sekarang kok hidupnya luar biasa kan gitu. Nah akhirnya saya banyak tanya, dulu mobilnya Mercy, ada mobil Mercy yang apa masih yang 2 pintu itu SLK, ya pokoknya keren lah bagi saya. Nah akhirnya saya mulai penasaran, apa sih bisnisnya, apa lu, ternyata MLM seperti yang selama ini ditawarkan oleh teman saya. Nah terus ngobrol, dia tunjukin statement bonusnya, wih lumayan juga. Terus ya ngobrol-ngobrol, kerjaan dia sudah lebih santai lah dibanding saya yang masih setiap Senin sampai Sabtu harus benar-benar full time saya di bisnis saya. Nah saya pengen, wah enak juga ya kayaknya kalau hidup begini, punya banyak waktu begini. Nah akhirnya saya coba lah ambil keputusan di situ 2006. Wih saya all out selama 2 tahun sampai tahun 2008, benar-benar saya perjuangkan. Berat ternyata. Tapi kan ngatur waktunya gimana Pak Haji? Kan punya bisnis handphone.
Itulah efeknya. Jadi karena saya pengen punya kehidupan yang bagus, akhirnya toko handphone saya mulai serahkan ke karyawan saya. Nah, saya fokus nih karena saya pengen berubah juga. Ini ternyata bisnis network ini juga punya potensi yang luar biasa. Menurut saya waktu itu begitu. Akhirnya saya jalanin, 2 tahun dan ternyata nggak berhasil lah. Singkat cerita saya nggak sukses. Benar-benar nggak sukses. Tapi efeknya toko saya jadi hancur karena saya serahkan ke karyawan, karyawannya justru main sendiri, dia belanja handphone tapi tidak ke toko saya saja, tapi dia juga punya toko yang lain tapi atas nama saya. Waduh. Pas saya balik itu kok tagihan banyak banget tapi kok nganunya mulai omsetnya turun tapi tagihannya masih banyak. Kemudian wah segala macam, akhirnya loh dagangannya kok ya juga habis tapi tagihannya banyak. Nah mulailah saya ini orangnya langsung melarikan diri setelah saya audit, wah ini sudah nggak beres, ini berarti barangnya nggak jelas larinya kemana. Ya sudah, itulah jadi akhirnya masalah lah. Waduh, itu bisnis network marketing yang nggak jalan, bisnis konvensional malah bangkrut juga nih, malah ada masalah besar juga ya. Betul. Ya akhirnya udah punya masalah di situ. Ya singkat cerita akhirnya masalahnya jadi banyak tuh di situ tagihannya, apalagi saya punya utang yang lumayan besar. Ya jadi akhirnya yang terjadi adalah saya bayar hutang mau pakai modal, jadi modalnya buat bayar utang, cicilan utang, bayar pakai modal, akhirnya modalnya habis tapi utangnya nggak selesai, itu yang jadi masalah. Singkat cerita mencoba bertahan itu akhirnya di 2011 saya sudah menyerah, nggak sanggup. Nah karena nggak sanggup ya mau nggak mau apa aset yang kita punya harus dijual semua. Ya disitulah 2011 habis-habisan, saya nggak punya apa-apa lagi. Rumah sudah dijual, mobil sudah dijual semua, rumah sudah dijual, wah sudah, itu pun hutangnya belum lunas. Jadi rumah dijual tapi masih ada rumah biasanya kan, nggak sampai miskin banget gitu. Miskin banget ngontrak rumah. Masa sih? Sama istri itu ngontrak sama istri gitu, yang asalnya punya banyak mobil. Iya. Jadi saya ngontrak rumah, motor masih kredit, motor Mio, tinggal saya punya satu motor Mio aja kredit itu waktu itu. Berat sampai kayak gitu, Pak Ji? Iya, 2011 itu titik paling rendah dalam hidup saya itu dimulai gitu kan. Ini gimana perasaannya, saya juga penasaran ya kan. Juga pernah di titik memang banyak duit, ada mobil, ada rumah, tahu-tahu harus kontrak, kan nggak akan terbiasa pasti keluarga. Iya, untungnya anak-anak masih kecil kan, masih belum begitu ini. Iya. Ya, cuma istri aja sih. Cuma saya juga nggak pernah ngeluh, nggak pernah kelihatan. Ya mungkin kalau kelihatan sedih iya, tapi nggak pernah ngeluh sama istri. Karena bagi saya ya susah itu nggak perlu nggak perlu dikeluhkan, tapi harus dipikirkan solusinya kan. Ya itu. Jadi saya meskipun dalam kondisi sulit apapun ya tetap saya biasa aja. Karena memang yang paling harus kita pikirkan kan solusinya. Nah waktu itu gini ceritanya. Sudah saya buat bayar utang itu pun belum lunas, akhirnya saya pindah rumah, saya ngontrak. Nah masih ada sisa uang dikit, saya buka toko parfum isi ulang dulu. Wih, isi ulang parfum? Bukan parfum, modalnya teknik sipil jualan parfum itu dari mana idenya itu?